Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa dari kelas 3B PGSD Penjas. Nomor induk mahasiswa saya 2005524. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi bab 2 yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 kemarin dengan judul Prinsip Perubahan Sepanjang Hidup pada Manusia. Manusia adalah makhluk yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Kemudian terjadi perubahan dalam aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat, kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Nah, penurunan juga terjadi dalam proses penuaan. Selanjutnya yaitu ada periodisasi perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terputus-putus atau melanjut-lanjut. Misalkan 1 jam tumbuh, kemudian 1 jam tidak tumbuh, sehari tumbuh, kemudian sehari tidak tumbuh. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini terus berkelanjutan sehingga sulit melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan terjadi. Perkembangan yang pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan pada periode usia tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada periodisasi perkembangan berdasarkan umur. Nah, di sini ada sebelum lahir atau prenatal selama 9 bulan plus 10 hari. Selanjutnya ada awal saat pembuahan yaitu usia 2 minggu. Nah, ada embrio usia 2-8 minggu. Ada janin usia 8 minggu sampai lahir. Selanjutnya yaitu ada bayi atau infant sejak lahir sampai 1 atau 2 tahun. Ada neonatal sejak lahir sampai 4 minggu. Selanjutnya yaitu ada anak-anak atau childhood dari usia 1 atau 2 sampai 10 atau 12 tahun. Kemudian ada anak kecil dari usia 1 atau 2 sampai 6 tahun. Ada anak besar dari usia 6 sampai 10 atau 12 tahun. Selanjutnya ada adolescensi atau adolescence, yaitu ada perempuan dari usia 10 sampai 18 tahun. Ada laki-laki dari usia 12 sampai 18 tahun. Kemudian yaitu ada dewasa atau adulthood, yaitu ada muda dari usia 18 atau 20 tahun sampai 40 tahun. Kemudian ada madya dari usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian ada tua dari usia 60 tahun lebih. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan motorik. Di sini ada pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan yaitu proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian yang baru. Pada segi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Contoh dari pertumbuhan yaitu yang pertama bertambahnya tinggi badan. Yang kedua yaitu ada bertambahnya lebar panggul atau pinggul. Yang ketiga yaitu bertambahnya ketebalan dada. Yang keempat bertambahnya berat badan. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan atau development. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi atau bisa dikendalikan dan terspesialisasi atau sesuai kemampuan fungsinya masing-masing. Nah, perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kualitatif adalah perubahan yang bisa dapat diukur. Nah, sedangkan perubahan kualitatif adalah perubahan dalam bentuk semakin baik, semakin lancar, dan lain sebagainya yang pada dasarnya tidak bisa diukur. Kemudian perkembangan dan gerak, apabila kita satukan menjadi satu perkembangan gerak, berarti suatu proses sejalan dengan bertambahnya usia, di mana secara bertahap
berkesinambung gerakan individu meningkatkan keadaan sederhana, tidak terorganisasi, dan tidak terampil ke arah penampilan. Keterampilan gerak yang kompleks dan terorganisasi dengan baik dan pada akhirnya menyertai terjadinya proses menua atau menjadi tua dalam kehidupan normal. Nah, contoh perkembangan yaitu yang pertama ada bayi, dari bayi belum bisa jalan, kemudian berjalan bertati-tati 2 sampai 3 langkah, kemudian lancar sampai beberapa langkah. Kedua yaitu ada anak kecil mula-mula baru bisa pegang bola, kemudian memantulkan bola sekali 2 kali ke lantai, kemudian menggunakan 2 atau 1 tangan berulang-ulang kali. Yang ketiga ada kematangan atau maturation. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkaitan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem tubuh. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat intrinsik dan menggambarkan perubahan yang berkembang dalam suatu urutan sejalan dengan bertambahnya usia. Bersifat intrinsik artinya ada di dalam diri individu atau semata-mata timbul dari dalam diri sendiri, bukan timbul karena faktor dari luar individu. Contohnya yaitu yang pertama, bayi mendekati 1 tahun bisa berdiri atau berdiri matang untuk berdiri. Kedua, anak kecil berjalan matang untuk berjalan. Pada masa puber anak laki-laki itu misalkan pipi basah atau matang organ reproduksinya. Nah, tanda-tanda untuk mengetahui perilaku karena proses kematangan dan bukan karena proses belajar adalah yang pertama yaitu perilaku muncul atau terjadi secara tiba-tiba, bukan didahului belajar. Yang kedua yaitu perwujudan pola perilaku terjadi secara utuh dan teratur, tetapi polanya bisa sedikit berbeda antara setiap individu. Yang ketiga yaitu contohnya dalam segi fisik dan biologis terjadi peningkatan integrasi fungsi sistem organ-organ tubuh dan kemampuan reproduksi. Yang keempat ada penuaan atau aging. Nah, penuaan adalah proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia. Perubahan yang terjadi pada individu setelah mencapai puncak kematangan atau puncak perkembangan. Penuaan merupakan gejala yang menunjukkan adanya penurunan kualitas sel-sel dan organ tubuh yang mengakibatkan merosotnya kemampuan fisik dan gerak. Contohnya yaitu persendian otot menjadi kaku dan tidak fleksibel, kontrol tubuh menurun, dan integrasi fungsi organ-organ tubuh menurun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.